Baik, shalom semuanya, Bapak, Ibu-Ibu, Moliati Godang, dan kebanyakan. Thank you very much. Saya diundang lagi untuk membagi firman Tuhan. Matius 14, ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini bukan barang asing di kalangan kekristenan. Ya, bahkan di beberapa kota termasuk di Ambon, restoran 5 roti 2 ikan. Ada lagi restoran 12 bakul. Nah, bahkan gara-gara cerita 5 roti dan 2 ikan ini, ada kisah yang menarik. Di Nigeria, ada seorang pendeta datang ke kebaktian sekolah minggu. Lalu dia ambil handphonenya, dia kasih tahu sama anak-anak. "Anak-anak, kalau siapa yang bisa menjawab dengan benar, Bapak Pendeta akan kasih handphone ini." Dia tanya, pendetanya tanya begini, "Yesus memberi makan berapa orang, berapa roti, berapa ikan, dan coba sebutkan nama 12 murid yang menyertai dia." Anak itu begitu fasih. Dia bilang, "Pak Pendeta, Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, 5 roti, 2 ikan, dan murid-murid Yesus ialah Simon Petrus, Andreas, semua dia sebutkan selesai." Pak Pendeta tepuk tangan, lalu anak itu bilang begini, "Kak, janji kan hadiahnya?" Karena Pak Pendeta harus penuhi janji, dia kasih handphonenya. Enggak, itu tadi kan Pak Pendeta cuma bercanda. Tapi anak itu bilang begini, "Pak Pendeta, begini aja. Saya akan kembalikan handphone Pak Pendeta. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Pak Pendeta bisa jawab benar, saya kembalikan handphone ini kepada Pak Pendeta." Dia bilang, "Oke, apa pertanyaanmu, Nak?" "Pertanyaan saya ialah, coba Pak Pendeta sebutkan nama 5.000 orang laki-laki yang makan hari itu." Pendetanya nggak bisa jawab. Akhirnya anak itu bilang, "Ini saya buka handphonenya, SIM card-nya Bapak ambil, handphonenya saya bawa." Kisah ini sebenarnya bicara tentang compassion and faith, belas kasihan dan iman. Di situ ada kebutuhan. Yesus tahu tidak hanya kebutuhan firman Allah yang mereka butuhkan, tapi ini sudah jam makan dan orang harus makan. Dan karena itu
menjadi soal buat murid-murid ialah hari sudah sore. Bagaimana mungkin mendapatkan roti buat 5.000 laki-laki saja? Dari segi keuangan terbatas. Dari segi tempat jualan udah tutup. Orang Israel jam 6 sore udah tutup tuh. Dan kalaupun ada uang, di mana rotinya? Jadi itu yang disebut krisis. Murid-murid ada di tengah-tengah krisis. Orang banyak ada di tengah-tengah krisis. Dan kita juga sering ada di tengah-tengah krisis. Orang bisa bingung. Dan seringkali krisis itu bisa membuat orang patah, tapi juga bisa membuat orang bangkit. Dan kalau kita berespons dengan benar dalam situasi yang kritis, maka kita akan berpindah level yang lebih baik. Dan karena itu ada sebuah pelajaran di karakter mengatakan bahwa karunia itu membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Problem-problem yang muncul dalam kehidupan kita itu sedang memperlihatkan karakter kita. Respons yang benar itulah karakter kita. Situasi pandemi, tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, orang gajinya dipotong, dan karena itu orang bisa memilih jalan-jalan pintas, tapi ada orang-orang juga yang tetap tekun dan menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Di situ, dalam situasi itu murid-murid pesimis, ragu-ragu, karena secara manusiawi logika mereka jalan. Mana ada roti buat 5.000 orang? Uang kita nggak cukup 200 dinar, itu pekerjaan 6 bulan, bos. Disitulah Yesus mengajarkan prinsip belas kasihan. Ada compassion. Disitulah Yesus mengajarkan tentang memberi hidup di tengah-tengah kekurangan. Compassion itu bukan berkelebihan, berkelimpahan lalu membagikan kepada orang lain. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, apalagi menjelang pemilihan umum, seolah-olah ada kerinduan untuk menolong orang lain. Tapi compassion itu justru lahir tidak hanya dari dalam hati, tapi dari keadaan-keadaan yang amat terbatas sekalipun. 5 roti dan 2 ikan punya seorang bocah. Dan Andreas membawa anak itu kepada Yesus dan roti. Saya rasa Andreas itu orang Ambon. Dan anak itu juga orang Ambon. Soalnya roti ini roti babengka kira-kira. Atau roti ampas terigu. Nah, roti itu kebutuhan sehari-hari. Terjadi apa? Terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin ingatkan bahwa baca di seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak ada satupun mujizat yang terjadi tanpa sesuatu di tangan Yesus. Semua mujizat selalu ada yang dibawa kepada Yesus. Mau orang sakit sembuh, bawa kepada Yesus. Air jadi anggur, siapkan airnya. Poin saya ialah, bawalah apa yang ada padamu. Jangan minder dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Jangan merasa nggak bisa. Bawalah itu. Ada potensi-potensi yang cuma seperti 5 roti jelai. Ada talenta-talenta yang mungkin sebesar 2 ekor ikan asin yang kecil. Oh, aku nggak bisa, nggak mungkin lah. Itu buat orang lain saja. Dan itu kita mematikan. Itu spirit murid-murid yang pesimis, yang ragu-ragu dan tidak percaya sama Yesus. Kalau Anda percaya sama Tuhan Yesus, bawalah
hidupmu, potensimu, talentamu, bakatmu kepada Tuhan. Dan dia akan maksimalkan. Karena Tuhan tidak pernah tolak apapun dan siapapun yang datang kepadanya. Yang kedua, belajar menjadi orang yang penuh belas kasihan. Belas kasihan itu, compassion itu tidak bisa dipaksa dari luar. Telur ayam itu, kalau dipecahkan dari luar pakai benda keras, maka telur ayamnya itu akan pecah. Dan daging telur ayam itu langsung dimasak, bisa jadi telur mata sapi kah, dia bisa jadi dadar kah, dan makan, habis makan selesai. Tetapi biarkan telur itu pecah sendiri dari dalam, akan lahir sebuah kehidupan yang dahsyat. Itu untuk menunjukkan buat kita bahwa semua yang kita miliki, potensi, karunia, talenta, itu tidak boleh dipaksakan dari luar. Jangan paksa orang berubah. Jangan paksa suami berubah. Jangan paksa istri berubah. Jangan paksa anak-anak berubah dengan iming-iming dari luar. Kamu kalau belajar dengan sungguh-sungguh, papa akan kasih mobil. Nanti peristiwanya seperti pendeta di Nigeria tadi. Kamu kalau belajar sungguh-sungguh, mama akan beli kamu handphone baru. Itu kesalahan-kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Tapi biarkan mereka mengalami kebenaran firman. Biarkan mereka mengalami kuasa itu, dan kuasa itu menggerakkan dari dalam. Sehingga terjadi perubahan-perubahan yang radikal bersama dengan Kristus. Untuk harus berubah. Papanya suruh anak nggak boleh merokok, tapi bapaknya merokok. Ibunya suruh anak-anak jangan main handphone berjam-jam, tapi mamanya main handphone berjam-jam. Jadi, lalu kemudian kita gunakan otoritas kita untuk memaksa mereka harus berubah. Bahkan sering saya katakan, kadang-kadang di rumah orang tua sudah berubah jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Anak pulang, polisi mulai menyelidiki, dari mana aja kamu? Ngapain aja? Sama siapa? Habis itu besoknya mama jadi jaksa. Mulai menuntut ABCD. Besoknya lagi bapaknya jadi hakim. Bapak memutuskan tidak boleh pakai mobil hari ini. Tidak boleh pakai motor hari ini. Handphonenya disita. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak mengalami home sweet home itu. Jadi jangan paksa orang berubah, tetapi didik mereka, layani mereka, beri mereka makan, baik makanan rohani, makanan jasmani, supaya mereka boleh mengalami perubahan secara radikal. Itulah belas kasihan. Apa mujizat-mujizat itu? Kebutuhan jasmani terpenuhi, makan sampai kenyang. Dan lebih 12 batu. Satu kali saya berkhotbah di kampung saya, di daerah Tanimbar sana. Khotbah tentang ini, 5 roti dan 2 ikan. Lalu saya cerita semuanya menurut Alkitab. Waktu pulang gereja kan, nah ada satu ibu yang sedang pegang anaknya yang umur kira-kira 2 tahun. Dia tunggu di depan. Lalu begitu saya keluar, dia pakai bahasa dengan saya. Dia bilang begini, Pandito, kuwi tahu Pak Pendeta. Saya tunggu Pak Pendeta. Terus saya tanya, Ibu perlu apa? Dia pakai bahasa. Dia tanya pakai bahasa. Dia bilang begini, naik tomolo, pasti mau bagai kebiohe, rot disrige kriesi, lebih 12 baku. Hena kresi enaru. Dia bilang, tadi saya dengar Pak Pendeta khotbah, roti-roti itu ada lebih 12 baku. Terus saya bilang, betul Ibu. Terus dia bilang begini, mana roti sigaret biaya? Roti-roti itu sisa 12 bakul itu dibawa kemana? Terus saya ketawa, tapi matanya berbinar-binar.
Terus saya tanya, kenapa ibu tanya begitu? Terus dia bilang begini, 5 meter atau bikin marah. Bisa nggak dibagi sedikit kepada kami? Wow, dan kedalaman hati wanita dan anak yang belum makan hari itu. Lalu saya tepuk pundaknya, dan setelah pulang gereja, saya ajak teman saya dan kami datang ke rumah orang itu. Kami doakan, dan kemudian saya kasih sejumlah uang buat dia. Itu kisah yang saya pernah alami. Itu yang disebut compassion. Orang butuh. Kita nggak bisa bercanda. Mungkin makanan-makanan kita di kulkas, besok paginya kita buang ke bak sampah karena ada yang baru. Tapi tahukah ada begitu banyak orang yang sedang bertanya, 12 bakul itu dibawa kemana? Bisa nggak bagi sedikit buat kami? Ada juga kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa itu ada 3 menurut seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley. Kebutuhan jiwa manusia itu sense of belonging, rasa dimiliki, rasa dicintai. Tiap hari mesti ada rasa itu. Suami, istri, anak-anak merasa dicintai. Tidak boleh ada yang terbuang. Tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Sense of worthiness, rasa dihargai, rasa berharga. Tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Tidak ada perbedaan yang pintar dan yang bodoh. Tidak ada perbedaan yang cantik dan yang kurang. Tidak ada perbedaan yang kuat dan yang lemah. Mereka semua membutuhkan ketenangan jiwa. Dan yang ketiga adalah sense of competence. Merasa layak, dilayakkan, dimampukan. Kamu nggak bisa, buat kakak aja. Ini kamu nggak bisa, buat dia aja. Kamu payah, kamu parah. Kata-kata itu begitu sangat diucapkan di rumah. Apa yang terjadi hari ini? Kata-kata yang menghina, kata-kata yang kasar dan salah dan buruk, membangkitkan kemarahan. Dan kita lihat apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Semua orang marah. Mungkin kita fokus kepada orang-orang banyak yang marah terhadap orang-orang tertentu yang menghina. Jangan-jangan itu juga terjadi di rumah kita. Kita mengata-ngatai suami, mengata-ngatai istri, mengatai anak-anak kita dengan sejumlah hewan yang sama. Dan saya pernah bilang di beberapa teman saya di mana, pagi bilang istri babi, malamnya tidur peluk babi lagi. Orang ketawa tapi mereka nggak tahu pesannya. Nah, mari kita tidak sekedar melihat 5 roti dan 2 ikan. Tapi di peristiwa itu ada kepuasan jiwa, ada kepuasan batin. Kebutuhan spiritual kita itu, Yesus menyingkir. Dia meminta murid-muridnya, kita pergi ke tempat yang sepi. Kita istirahat, kita berdoa, kita datang kepada sang sumber utama kita. Ada doa, ada ucapan syukur. Yesus mengambil 5 roti itu, 2 ikan, dia angkat kata, dia berkata, Bapa Engkau yang memberikan roti ini. Pengucapan syukur itu menghasilkan mujizat yang sedikit menjadi melimpah. Di balik ucapan syukur selalu ada kuasa. Yesus mengucap syukur dan Lazarus bangkit. Rasul Paulus mengucap syukur dan mereka bisa selamat di Pulau Kauda. Yesus mengucap syukur dan 5 roti dinikmati 5.000 orang. Tentang ucapan syukur ini saya ingin cerita satu kisah nyata sebelum kita tutup. Kira-kira peristiwanya 20 tahun lalu. Satu keluarga Kristen yang pekerjaan utamanya itu bikin tempe. Nah, kita tahu tempe itu dibuat dari apa? Tempe itu dibuat dari kacang kedelai, difermentasi, kemudian jadi tempe. Dan itu pekerjaan mereka selama 15 tahun. Nah, satu pagi
sang suami bangun dan hendak mengantarkan kotak-kotak tempe itu ke pasar. Dia kaget karena begitu dia buka kotak tempe itu, dia ketemu tidak satu pun jadi tempe, semuanya masih kacang kedelai. Lalu dia panggil istrinya, "Ma, tolong kesini dulu." Istrinya keluar kamar sambil nangis. Dia bilang, "Pak, Mama udah lihat." Rupanya istrinya udah lebih bangun duluan untuk lihat. Terus suaminya tanya, "Mama bikin gimana? Kok nggak ada yang jadi tempe?" Istrinya bilang, "Pak, ini kan kita udah melakukannya 15 tahun. Seperti biasa." Lalu suaminya mulai bilang, "Mah, kita berdoa." Lalu suaminya mulai tumpang tangan ke kotak-kotak tempe itu. Dia berdoa, "Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Air saja bisa berubah jadi anggur. Apalagi kacang kedelai jadi tempe. Dalam nama Yesus, tempe." Kemudian dia suruh istrinya buka. Begitu istrinya buka kotak itu, istrinya nangis. Terus suaminya tanya, "Ma, kenapa?" Dia bilang, "Pak, tetap kedelai." Tidak ada yang jadi. Lalu suaminya bilang begini, "Ma, Papa ingat di kitab Matius. Ada ayat yang bilang begini, 2 orang sepakat di muka bumi ini, minta apa saja akan dijawab Tuhan." 2 orang itu, Ma, itu suami istri. Jadi dia pegang tangan istrinya, kemudian mereka mulai berkeliling doakan kotak-kotak itu. Dalam nama Yesus, tempe. Kami tidak butuh mobil baru lagi. Kami sudah punya mobil, kami sudah punya rumah, kami punya anak-anak yang cakep dan cantik. Kami nggak butuh lagi, kami hanya perlu kedelai jadi tempe dalam nama Yesus, tempe. Lalu dia suruh istrinya buka. Begitu istrinya buka, agak lama. Terus suaminya bilang, "Ma, bagaimana?" Istrinya bilang, "Pak, tetap kedelai." Tetapi karena udah waktunya untuk harus bawa ke pasar, pria ini angkat 15 kotak itu, kasih masuk di dalam mobil bak terbukanya, bawa ke pasar. Orang udah rame di pasar. Sebentar-sebentar dia ngintip, nggak ada yang jadi tempe. Jam 12 dia bilang begini, "Ma, pulang aja ke rumah. Siapkan makan buat anak-anak. Kalau mereka datang, nggak ada makan, Mama pulang aja. Biar Papa yang tungguin." Lalu pria ini mulai berdoa, "Tuhan, apa dosaku Tuhan?" Nah, ingat Bapak Ibu, tidak semua problem yang datang itu karena dosa kita. Seringkali problem-problem itu muncul sebagai cara Tuhan untuk menguji ketekunan dan ketaatan kita kepadanya. Sampai udah jam 5 sore nggak ada yang jadi tempe. Begitu mau tutup jualannya, muncul satu wanita, orang Indonesia, agak sedikit Ambon ke Belanda-Belandaan. Dia masuk ke pasar yang sudah sepi, dia menuju kepada tukang tempe ini. Dia bilang, "Pak, aku mau beli tempe, tapi yang belum jadi." Bapak itu bilang, "Oh ada, Bu, ada. Tapi Ibu, saya mau tanya, kenapa Ibu beli tempe yang belum jadi?" Lalu ibu itu bilang, "Bapak lihat di luar." Nah, dia tunjuk di luar pasar ada satu bis, kurang lebih 15 wanita. Dia bilang begini, "Kami udah keliling Jakarta ini cari tempe yang belum jadi. Karena sebentar malam kami terbang ke Belanda. Jadi kami beli yang belum jadi, supaya sampai di Belanda jadi tempe." Langsung Bapak itu berdoa begini, "Dalam nama Yesus, jangan jadi tempe." Haleluya. Dan akhirnya memang dibeli dan dibawa ke sana. Jadi, jangan bersungut tentang 5 roti dan 2 ikan. Jangan bersungut tentang pandemi dan krisis. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak tertarik dengan pandemi. Allah tidak tertarik dengan COVID. Tidak tertarik dengan padang gurun. Tapi Allah tertarik dengan anak-anaknya. Dan dia bersedia mati untuk kita. Dan Tuhan tertarik dengan keluarga besar Tonoan. Karena itu, serahkan hidupmu, potensimu, talentamu, apa yang ada padamu,
minta Tuhan yang mengubahnya, minta Tuhan yang bertindak. Tapi dia akan mengubah potensi itu menjadi kekuatan yang mengubah orang lain. Yang kedua, milikilah belas kasihan dengan cara apa? Terus bertekun dengan firman. Problem-problem yang muncul itu memperlihatkan karakter kita di tengah-tengah dunia. Saya berdoa supaya keluarga ini terus menjadi keluarga yang tidak pesimis, keluarga yang tidak mempertanyakan dari mana kita makan, keluarga yang tidak mempersoalkan otoritas Tuhan, dan keluarga yang tidak menolak orang yang datang membutuhkan makan dan minum. Tuhan Yesus memberkati.